Siang anak bapak semuanya. Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka pelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Ketua siapa? Oke, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Oke, anak bapak, sebelum kita mulai, bapak mau absen dulu. Ada teman-temanmu yang tidak hadir? Ada? Oh, ada yang latihan bola ya. Baik, anak bapak, pelajaran kita hari ini adalah mengenai P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita mengambil tema yaitu kearifan lokal. Kalau tahun kemarin tema kita itu adalah ya kearifan lokal juga, tapi bedanya ada pagelaran tari di akhir semester. Jadi sekarang kita ambil temanya kearifan lokal, tapi khususnya adalah makanan khas daerah. Yang pertama adalah siswa memahami nilai-nilai kearifan lokal, khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini adalah makanan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa-apa saja bahan-bahan untuk membuat makanan khas yang akan kita bahas hari ini. Yang ketiga, siswa dapat menjaga dan melestarikan budaya lokal kita. Sudah paham? Oke, baik, kita mulai masuk ke pelajaran kita tentang yang tahu apa itu tapai? Tahu? Apa itu tapai? Nih, beras. Ya, dari beras atau bahasa Minangnya bare pului. Dia berwarna hitam, maka dibilang pului hitam. Kita lihat video ini terlebih dahulu ini ya. Video ini adalah tentang proses pembuatan tapai. Pembuatan apa? Tapai. Kita lihat sama-sama proses pembuatan tapai.
Baik, kita mulai kembali. Tadi sudah kita lihat video tentang proses pembuatan tapai. Nah, tugas kamu adalah coba kamu tulis di buku latihan kamu apa-apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat tapai ketan ini. Silakan dibuat. Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Beras ketannya ya. Nah, yang kedua ragi. Yang ketiga Gula pasir. gula boleh. Apa lagi? Air ya. Itu saja bahan-bahannya. Bahan-bahannya cukup sederhana. Ada beras ketan ya. Ada ragi, ada air plus gula. Coba jelaskan. Ingatkan ya. Tapai ketan juga dikenal dengan bahasa kita tapai katan. Apa itu? Makanan tradisional Indonesia, khususnya Sumatera Barat, yang terbuat dari beras ketan atau beras pului bahasa Minangnya, yang difermentasi menggunakan ragi. Nah, lihat ragi tadi kan? Nah, gunanya ragi adalah untuk proses fermentasi. Nah, lalu makanan ini terkenal di Indonesia banyak sebenarnya, khususnya di Sumatera Barat. Bagaimana rasanya? Dia memiliki rasa manis ada, asam juga ada, dan aroma khas setelah dibuat fermentasi. Nah, ini makanan yang perlu kita lestarikan. Tapai dan ketan ini adalah makanan khas yang dulu sering disajikan di acara-acara adat, di pernikahan ada, apalagi kalau itu acara hari raya atau lebaran. Bahan yang diperlukan untuk membuat tapai, yang pertama adalah beras ketan. Nah, beras ketan. Yang kedua ragi tape untuk proses fermentasi. Yang ketiga air. Nah, air ini digunakan untuk proses pengukusan. Bahan sederhana ini maka terjadilah makanan khas Sumatera Barat yang namanya tapai katan. Proses pembuatan. Langkah pertamanya adalah yang pertama, persiapkan beras ketan seperti di video tadi ya. Persiapkan beras ketan, lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu berasnya direndam 2-3 jam agar berasnya lembut ketika dimasak atau dikukus. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah beras direndam, kita kukus beras selama 30 sampai 40 menit. Tahu kukus kan? Tahu kan? Yang ketiga, pendinginan. Nah, seperti yang tadi, setelah dikukus, diangkat lalu didinginkan dulu. Setelah didinginkan, baru dicampur dengan ragi. Raginya dihaluskan dulu. Setelah dihaluskan, ditaburkan ke atas secara merata, ke atas beras ketan yang sudah tadi. Supaya apa? Supaya proses fermentasinya terjadi dengan benar. Setelah dicampur dengan ragi, maka dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Didiamkan selama 2-3 hari. Nah, proses fermentasi ini lama ya, 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, maka bakteri baik yang ada di dalam ragi tadi akan mengurai ketan yang tadinya keras menjadi lembut.
menjadi enak dia dimakan. Nah, itu adalah proses pembuatan dari ketan tapai yang akan kita buat nanti di akhir semester ya. Kalau semester lalu atau tahun lalu ya, kita tampilkan pergelaran seni. Kalau besok rencananya kita tampilkan adalah seperti market day. 2 tahun yang lalu juga market day. Maka khusus untuk kelas kita akan buat tapai yang nanti akan kita jual, kita pasarkan di market day. Setelah kamu mendengar penjelasan Bapak tadi tentang tapai ketan, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang yang nanti akan Bapak kasih tugas ya. Silakan dibagi kelompok. Ke depan dulu, mulai ke depan. Kita bagi menjadi beberapa kelompok, 7 ya, 7 kelompok, masing-masing ada 4, ada yang 3. Oke. Setiap kelompok akan Bapak kasih tugas. Sesuainya siapa? Sudah dapat semua kelompok? Nah, nanti kamu tulis siapa saja nama anggota kelompok. Lalu bekerja sama menyelesaikan tugas yang ada di lembar kerja tersebut. Silakan dimulai diskusi. Mulai ice breakingnya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat setelah ice breaking? Ya. Nah, silakan lanjutkan tugasnya. Nanti kita tampilkan salah satu kelompok. Sudah siap anak-anak Bapak semuanya? Oke, kalau sudah selesai, kita minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sementara mereka tentang proyek kita Lamang Tapai. Oke, kepada kelompok 7 dulu aja. Biasa dari depan, sekarang dari belakang. Kelompok 7, dengarkan semuanya presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang tapai katan. Pertama, hasil diskusi kami tentang apa yang kami ketahui tentang tapai katan. Tapai katan dibuat dari kulit hitam tersebut itu beras hitam. Salah satu makanan khas Sumatera Barat ini dibuat dengan proses fermentasi. Dan bahan-bahannya ialah pertama beras ketan hitam, dan kedua ragi tape, dan ketiga air. Demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, setelah presentasi dari kelompok 7 tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, kelompok 2, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa wadah tempat kegiatan yang sudah diberi lagi harus ditutup rapat? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena agar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 7. Pertanyaannya, kenapa ketan yang sudah diberi ragi harus ditutup rapat wadahnya? Jadi jawaban dari kelompok 7 bagus sekali tadi ya. Jawabannya adalah agar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Kalau terbuka, maka proses fermentasinya akan terganggu. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 7. Kita beri aplaus untuk teman-temannya dulu. Perhatikan lagi, perhatikan. Baik, anak Bapak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu ya, bahwa tapai itu berasal dari apa tadi? Dari apa? Beras ketan. Dia adalah makanan khas Sumatera Barat yang proses pembuatannya menggunakan proses fermentasi. Anak Bapak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan buat bagaimana betul proses pembuatan tapai ketan. Maka untuk hari ini Bapak sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.